kita di Jakarta ataupun Indonesia sedang dalam masa banyak bencana alam, kemudian banyak curah hujannya yang tidak menentu, kadang siang tiba-tiba lebat, kemudian banjir di mana-mana. Kalau BNPB memang tidak hanya bergerak dalam saat darurat, tetapi bagaimana memanajemen ketika sebelumnya, saat, sama pasca. Kita ini di daerah rawan apa? Oh, bagus banget. Ya, ini ada hazard info di sini. Kita lihat. Nah, ternyata di MPC ini rawan terhadap ancaman banjir dan gempa bumi. Mungkin ya. Hah? Gempa bumi. Ya. Di Indonesia di 17.000 pulau itu tidak ada daerah yang aman. Penting yang kita perlu pahami. Kejadian bencana tercatat oleh BNPB dari 2021 sampai 2025 terakhir, angkanya berkisar 1 tahun kejadian bencana tuh 3.000, 5.000, 3.000, 5.000, dan dominasi kejadian bencana itu lebih ke hidrometeorologi. Artinya seperti inilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MPC TV, kembali lagi kita di MPC Time kali ini, yaitu tayangan inspiratif, motivatif, dan edukatif. Seperti yang kita ketahui, akhir-akhir ini kita di Jakarta ataupun Indonesia sedang dalam masa banyak bencana alam, kemudian banyak curah hujannya yang tidak menentu, kadang siang tiba-tiba lebat, kemudian banjir di mana-mana, kemudian banyak potensi-potensi yang jangan sampai terjadi, tapi kayak terjadi bencana, longsor dan sebagainya. Untuk ini, hari ini kita kedatangan tamu istimewa bersama Dr. Ruki Nursanti Dewi, MKM, seorang ahli media analisis keberadaan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau disingkat BNPB. Selamat siang Mbak Ruki. Selamat siang Mbak Reno. Terima kasih loh udah hadir. Juga Pak Tono. Dan ada juga Pak Tono. Selamat siang Pak Tono. Ya, baik ya Bu kabarnya? Ya, alhamdulillah. Di tengah-tengah terpaan hujan ya, terpaan hujan pagi, siang, sore, malam, berangkat kantor, pulang kantor, kehujanan. Lumayan. Situasinya sendu gitu. Ya, tiap pagi ini seperti ini Bu. Nah, biasanya kalau yang kerja itu agak berat berangkatnya. Betul, karena hujannya, curah hujannya di pagi ya. Ya, mengundang. Oke, kita ngobrol-ngobrol aja ya Mbak Ruki ya. Banyak hal yang kita pengen tahu yang awam, biar masyarakat juga aware, kemudian juga bisa tahu apa-apa saja yang harus kita persiapkan, bagaimana cara melihat atau kisi-kisinya ya Mbak ya. Oke. Sementara itu ada sebuah istilah yang kadang-kadang tertukar nih di kita ya, yaitu BNPB dan Basarnas. Ya, kira-kira bisa diceritakan atau apa yang menjadi tugas dari setiap badan tersebut? Silakan Mbak Ruki. Jadi di pemerintahan ini memang yang menjadi leading sektor terhadap memanajemen suatu bencana memang secara undang-undangnya, undang-undang pemerintah, Undang-Undang 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, memang BNPB, bahwa di situ BNPB mempunyai fungsi
komando, koordinator, mengkoordinasi KL-KL terkait yang memang membantu untuk penanggulangan bencana dan pelaksana. Gitu. Nah, termasuk koordinasi-koordinasi yang dilakukan BNPB terhadap Basarnas. Jadi kalau BNPB memang tidak hanya bergerak dalam saat darurat, tetapi bagaimana memanajemen ketika sebelumnya, saat, sama pasca. Sedangkan Basarnas lebih kepada penanganan yang sifatnya transportasi. Tapi hal ini seamless. Ketika seamless artinya tidak bisa kita seperti kacamata kuda ya. Gitu. Semuanya ketika terjadi bencana atau insiden atau ketika sebelum bencana pun semuanya terkoordinasi. Jadi memang dibutuhkan kolaborasi yang optimal ya dalam penanggulangan bencana. Kurang lebih seperti itu. Jadi tidak ini ya Bu ya, nggak terpisah-pisah ya, itu jadi satu tim ya. Nggak bisa, iya. Ya, memang lebih bagus begitu. Kalau enggak kan, wah itu bukan tanggung jawab saya, itu tanggung jawab Anda. Itu gitu yang kan. sangat tidak kita inginkan dan kita juga nggak mungkin kita bergerak sendiri gitu. Sumber dayanya juga mungkin saling sharing, saling dikonsolidasikan, itu akan lebih baik gitu. Bu, saya mau tanya ini dulu sebelum lebih jauh ya Bu ya. Sebenarnya kategori bencana itu apa sih Bu? Apakah bencana itu cuma ada bencana alam aja atau ada bencana yang lain-lainnya yang termasuk dalam ranahnya BNPB? Iya. Kembali lagi nih secara perundang-undangan ya. Kalau secara undang-undang memang disampaikan bencana adalah suatu peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengganggu kehidupan. Kehidupan artinya ada yang meninggal, ada yang menjadi korban ya, korban luka ringan, luka berat, dan penghidupan. Penghidupan itu secara perekonomian, secara psikologi gitu. Itu terganggu yang diakibatkan oleh bencana alam dan non alam ataupun termasuk faktor manusia seperti itu. Jadi selama ada sesuatu yang misalkan kita di hutan nih, di hutan itu jauh dari kehidupan manusia, kemudian terjadi katakan longsor seperti itu. Nah itu belum tentu kita bisa sebut kalau secara undang-undang ya, karena tidak ada gangguan daripada kehidupan dan penghidupan manusia, mungkin itu belum bisa disebutkan bencana. Tetapi ketika itu sudah mengganggu kehidupan dan penghidupan manusia, seperti itu. Kemudian jadi, bisa, misalnya longsor ya, akhirnya menutupi sungai. Akhirnya sungainya tersumbat sehingga nggak bisa mengaliri sawah-sawahnya masyarakat. Nah itu bencana. Iya. Sebut bencana. Ada skalanya ya Bu ya. Iya, skala itu ada. Jadi yang perlu kita lihat adalah ketika aset kita terganggu, akses kita terganggu, sama aktivitas kita terganggu, itu imbalance, itu bisa disebutkan bencana. Itu. Terus selain kerusakan fisik bangunan ya Bu, dampak apalagi yang paling krusial bagi masyarakat saat bencana terjadi? Tentunya korban manusia. Ya kan, korban manusia di situ bisa luka berat gitu ya, sampai perlu operasi gitu kan, ataupun yang hanya luka ringan sehingga dia hanya perlu rawat jalan, ataupun mereka yang harus mengungsi. Betul. Pengungsian itu. Jadi ada yang masuk rumah sakit, fasilitas kesehatan lah katakannya. Terus kemudian mengungsi. Nah, ketika mengungsi itu menjadi titik krusial kita bagaimana kita melayani pengungsian. Sampai misalkan ya itu tadi yang misalnya luka ringan, luka berat apakah bisa dilayani ketika di tempat pengungsian. Dampak psikologis. Karena memang pengungsi-pengungsi itu ketika di pengungsian secara dampak psikologisnya terganggu gitu ya. Secara mental ya. Iya, itu terus infrastruktur ya pastinya kan. Berarti kan katakan pelayanan kesehatannya juga terganggu, kegiatan belajar mengajarnya juga terganggu, roda perekonomian pasar pun terganggu, fungsi pemerintahan
Terus kehidupan misalkan bank lah, listrik kita contoh lihat misalkan, terus BBM. Jadi 7 pilar daripada, kalau nggak salah 7 ya, itu tuh ikut terganggu juga. Jadi sangat besar kerugian yang disebabkan oleh bencana itu. Bu, kalau kesehatan itu sampai apa batasnya penanganan dari BNPB? Tentunya kita harus berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan yang ada di daerah ya. Kalau misalkan di situ ada Dinas Kesehatan Depok Kabupaten, misalnya. ya, nah Depok kayak gitu ya, kita harus berkoordinasi dengan Dinas Kota ya, Dinas Kesehatan Kota Depok, seperti itu. Maksudnya Atau pembiayaannya dari BNPB atau dari apa Pemda kota itu sendiri? bisa kolaborasi, artinya BNPB bisa mendukung untuk pelayanan darurat di aspek kesehatan itu juga. Tetapi juga yang saya pahami pemerintah daerah juga pastinya sudah mempunyai anggaran-anggaran untuk itu. Seperti itu ya, balik lagi kayak Pak Tono atau misalnya kita tiba-tiba ada wabah, maksudnya seperti itu kan Pak, atau terkait bencana, biasanya tuh kan kita dikasih peringatannya, Mbak Ruki ya. Menurut Mbak Ruki nih, sistem peringatan dini di Indonesia selama belasan tahun terakhir ini seperti apa Pak dari pengamatan Mbak Ruki? Ya, kalau sepemahaman saya tentunya makin intens ya dalam hal ini. Mungkin kan ada kementerian lembaga yang memang mempunyai domain atau tugas dan fungsi untuk menyampaikan peringatan, ya kan? Peringatan fenomena alam BMKG selama ini per harian, per 3 harian, per dasa hari, itu yang perlu menjadi perhatian kita. Dan tentunya tidak hanya BMKG tetapi PVMBG yang memantau pergerakan tanah longsor ataupun aktivitas gunung api, BMKG dengan tsunami-nya, gempa segala macam. Saya rasa kementerian lembaga itu tidak henti-hentinya terus memberikan suatu peringatan gitu ya. Tetapi balik lagi untuk masyarakat di sini, ketika mereka sudah tahu peringatan-peringatan itu, mereka harus tahu merespon. Itu yang penting. Dari yang tadi menjadi pertanyaan Mbak Reno, yang menjadi concern kita di masyarakat adalah bagaimana ketika kita sudah diperingati, kita sudah tahu informasinya, so what next buat kita, kesiapsiagaannya. Itu satu yang paling penting. Terus juga untuk yang gaptek Bu, yang gaptek kan, kalau pengumuman itu kan biasanya lewat gadget ya Bu ya, supaya lebih gampang tujuannya. Tapi kalau yang gaptek kan mungkin dia nggak baca sama sekali. Nah itulah pentingnya. Pasti ada orang yang mungkin belum terlalu melek itu ya, atau memang mungkin dia terlalu sibuk gitu seperti itu ya. Ini yang disebut bagaimana kita memberdayakan masyarakat, artinya orang yang mempunyai concern itu untuk memberikan edukasi atau sosialisasi untuk orang-orang yang seperti Bapak tadi sampaikan itu. Jadi pasti ada orang-orang atau tim gitu katakan. Kalau di kebencanaan itu kita sebut tim siaga bencana. Nah, tim siaga bencana itulah yang bisa mentranslasi arti informasi. Oh, informasinya seperti ini, disampaikan dengan bahasa yang mudah. Kemudian apa yang perlu dilakukan Bapak ini, Bapak itu, untuk orang tua, untuk anak-anak, untuk mungkin orang yang pekerja. Itu ada tim langsung ya Bu? Iya, seperti mungkin itu. Media TV juga pasti bisa, atau lewat yang seperti saat ini kita lakukan gitu. Mudah-mudahan ini efektif ya Bu ya untuk saat ini. Jadi memang ada rantai diseminasi, rantai komunikasi informasi untuk masyarakat yang seperti tadi Bapak sampaikan. Karena banyak ya Pak Tono yang gaptek ya. Mungkin besar tuh 20-30%. Tapi sekarang media memang luar biasa loh Pak Tono. Ada tak
Oke, itu kan juga luar biasa. Ya, Semua bisa, bisa bisa ya. nolong juga ya. BMPB itu ada tuh orang-orang yang influencer atau kayak gitu ada nggak? Ada, Udah kita ada podcastnya nanti Oh, oke. ya podcast atau BNPB TV Ya. atau BNPB di Instagramnya juga. Oke. Ada ya? Iya, kesiapsiagaannya bagus itu kita sebagai edukasi kita Iya. gitu. Bu, saya dengar kan Ibu juga ada aplikasi ya kalau nggak salah Inaris, Inaris personal kalau nggak salah. Iya. Itu apa, Bu? Iya, Inaris Personal itu aplikasi yang ada di Android atau iOS untuk mengetahui tingkat ancaman bencana. Jadi kalau mungkin bisa kita download di Play Store. Ya. Ini seperti apa ya? Nanti bisa ya ini Perlihatkan. diperlihatkan ya. Oke, tunggu sebentar. Iya, kurang lebih. Jadi seperti ini, kita bisa download di aplikasi Inaris Personal. Jadi oke. kita pun bisa mendownload ini di lewat Google Play Store gitu ya. Di sini kita tahu di mana kita ini langsung mendetek kita berada di mana. Ini kita di Jalan Lembah Pinus ya, Ya. di Masjid Puri Cinere gitu ya. Kemudian di situ langsung terdetek kita ini di daerah rawan apa. Oh, bagus banget. Ya, ini ada hazard info di sini. Kita lihat. Nah, ternyata di MPC ini rawan terhadap ancaman banjir dan kali yang gempa belakang itu bumi. mungkin ya. Hah? Oke. Ya, kalau gempa bumi kan Iya, unpredictable iya. ya Betul, selalu betul, ya. betul. Nah, kemudian di aplikasi ini kita bisa mengetahui apa yang perlu kita lakukan. Jadi langkah-langkah mitigasinya ketika di sini terjadi banjir. Oh, keren banget itu. Kemudian ini untuk banjir ya. Kemudian ada lagi karena tadi kita earthquake atau gempa bumi, bagaimana kita melakukan langkah-langkah mitigasi. Mitigasi adalah suatu langkah untuk pengurangan daripada dampak bencana. Jadi apakah kita perlu berlarian di titik kumpul? Apakah Masjid Puri Cinere sudah punya titik kumpul gitu? Ya, seperti itu. Atau naik menara masjid gitu Ya, ya. begitu. Bagus banget itu menurut aku. Atau kita bisa melihat misalkan ibu mau berlibur ke Jogja gitu ya. Misalnya kita mau berlibur ke mana nih? Villanya di situ aman nggak? Nah, itu bisa kita ketik di sini. Kita bisa ketik di sini di mana nanti alamatnya di mana misalkan seperti itu. Nah, nanti kita lihat hasil infonya seperti apa. Tingkat ancaman bencananya nanti di sini keluar di sini ada yang ringan, sedang atau berat. Bagus sekali Bu ya. Keren ya Pak Toto Ya itu awareness daripada kalau kita tinggal di daerah rawan bencana itu langsung terlihat di Ini Inaris nasional, Bu, ya? Personal. Jadi seluruh Semua Indonesia, ya? bisa pakai Ya. tanpa kecuali. Begitu. bagus sekali. Inaris Jadi Personal. ya teman-teman MPC TV jangan cuma download member, lalu kan member Iya. itu ini account Inaris itu untuk Itu saat ini penting. kebutuhannya jauh lebih penting. Iya. Oke, saya mau tanya lagi ya Mbak Ruki. Jika suatu lingkungan, contohnya di lingkungan kita tentunya ya, Puri Cinere ya, itu kita ingin membentuk tim siap siaga bencana. Tim siaga bencana ya. Oke. Biasanya apa saja yang harus dipersiapkan, diperlukan, kemudian apa sih pos-posnya atau bagaimana? Jadi sebetulnya itu merupakan salah satu langkah kesiapsiagaan ya. Kesiapsiagaan itu kalau dalam siklus penanggulangan bencana itu adalah kegiatan yang dilakukan pada saat sebelum terjadi bencana. Betul. Jadi nggak mungkin ketika udah terjadi gitu panik ya. ya. Iya betul. Udah nggak terorganize, saya mengerjakan apa, mungkin juga perlu dipersiapkan ya. Jadi tim siaga bencana adalah mungkin salah satu organisasi terkecil yang mungkin di tingkat masyarakat gitu. Mungkin di MPC, bukan di MPC, mungkin di Puri Cinere ini beberapa RT atau RW gitu ya menetapkan ya siapa-siapa saja yang masuk ke dalam tim siaga bencana. Artinya adalah orang-orang yang selalu concern lah ya terhadap upaya-upaya penanggulangan bencana. Tidak hanya ketika darurat, tetapi
sebelum, Iya. saat, sama sesudah, gitu. Jadi adalah orang-orang yang mempunyai jiwa, gitu ya, jiwa sukarela, mungkin secara waktu, secara tenaga itu pasti tercurah untuk berpikir untuk melakukan penanggulangan bencana gitu ya, kesiapsiagaan untuk melakukan respon yang efektif. Tim siaga itu. Nah, di tim siaga itu tentunya ada tuh bagian-bagiannya. Satu, misalkan mereka melakukan pemantauan. Pemantauan itu bisa tadi yang Bapak concern terkait dengan Inaris, atau pemantauan yang kalau tidak melalui gadget adalah melakukan pemantauan secara langsung. Artinya kalau kita punya di bawah itu sungai, kayak sungai. Saluran nah itu ya. tuh dia keliling, gitu ya. Kalau contoh sebetulnya secara nyata tuh ada di desa-desa sih, misalkan seperti itu ya. Mereka keliling melihat tinggi muka air, misalkan gitu. Tinggi muka air di jam segini. Ini di sini dilakukan Bu, tapi masih oleh RW ya. Oke. Nah, itu biasanya kalau musim hujan begini, sebelumnya itu mereka susur itu sampai ke ujung. Karena biasanya di ujung itu yang tersumbat kan. Betul. Ya, Karena di sini kita dikelilingi sungai ya. Sungai, betul. Jadi pemantauan. Jadi ketika ini tidak bisa menyala, pemantauan secara lapangan bisa dilakukan. Nah, pemantauan itu perlu disampaikan ke kita. Tingginya udah segini, oh masih aman berarti. Terus mereka itu yang tadi saya sampaikan, rantai komunikasi informasinya sekuat apa, sehingga masyarakat masih merasa aman. Mungkin akan menjadi lebih nyata kalau misalkan itu sudah tinggi, atau misalkan orang-orang yang berada di bantaran sungai kan, Betul. ya kan. Sampah. Harus evakuasi, ya gitu. Harus sudah evakuasi atau jangan evakuasi, kita bersiap-siap dulu aja, gitu. Nah, itu nanti kalau udah terbentuk itu tim siaga ini, itu koneksi ke pusatnya gimana Bu? Nah, artinya tim siaga itu harus terkoordinasi dengan suatu badan pemerintahan ya, mungkin badan pemerintahan, atau nggak usah terlalu jauh selama kita masih bisa tangguh gitu ya dalam menangani bencana. Misalkan di sekitar sini kan ada rumah sakit ya, ataupun Polres gitu Bu, atau forum-forum, atau saya kurang tahu di sini ada komunitas relawan gitu, kita menangani sendiri itu di sini cukup. Bagian ini Bu, sosial kemasyarakatan, di RW ya. Iya. Yang penting adalah ketika memang benar-benar terjadi misalnya luapan air gitu, bagaimana kita mengorganize suatu sumber daya itu untuk melakukan penyelamatan, gitu ya. Jadi nggak usah harus ada koneksi langsung ke pusat gitu, Yang penting tindakannya itu seperti BNPB gitu, apa yang dilakukan. Bagaimana kita memberdayakan masyarakat untuk bisa smart menggunakan sumber daya yang ada. Itu yang disebut masyarakat tangguh bencana itu seperti itu. Ya berarti kan timnya juga udah harus solid ya sebenarnya. Ini nanti sudah pernah terlatih, sudah tahu jalur evakuasi yang aman itu seperti apa, titik evakuasi yang apa itu perlu diorganize oleh tim siaga bencana. Betul, nanti yang bagian konteks siapa, yang kalau ada apa-apa, yang ke rumah sakit siapa. Cinere, misalkan ada korban, kemudian harus apa seperti itu ya Pak Tono. Iya. Bagaimana misalkan, ternyata ada lima kepala keluarga gitu ya Pak, ternyata harus mengungsi nih. Mengungsinya di mana nih kira-kira gitu. Boleh nggak kita mengungsi di masjid gitu? Boleh nggak kita mengungsi? Terus apa yang bisa kita berikan terhadap pengungsian itu? Dan mereka orang yang tidak panik ya. Kalau yang mereka yang panik juga, wah udah. Itu menjadi kriteria kualifikasi nanti untuk teman-teman yang menjadi tim siaga bencana gitu lah. Ini kalau saya ditunjuk jadi apa? Ketua tim itu ya. Ketua tim. Ketua tim atau anggotanya gitu ya. Terus saya menentukan jalur evakuasi. Kalau untuk yang sehat mungkin lebih gampang ya Bu ya. Tapi untuk yang misalnya dia cacat, mempunyai keterbatasan seperti itu perlu kita pikirkan. Jadi
untuk menentukan jalur evakuasi itu kan ada syaratnya. Iya. Kita punya pedoman ya. Betul. Nah, di BNPB punya pedomannya bagaimana menentukan jalur evakuasi. Kita buat petanya dulu gitu. Jadi petanya mulai yang mana sih yang rawan? Kita mau tentukan titik evakuasinya seperti apa. Titik evakuasi yang aman atau jalur evakuasi yang aman sebisa mungkin adalah jaraknya pendek dan aman, gitu dan ya. mudah ya Bu ya, Dan mudah diakses gitu. Sebetulnya kalau secara di Indonesia itu yang menjadi tantangan ketika misalkan tsunami ya, tsunami dia sudah di tepi pantai, tetapi tidak mempunyai tebing, jadi jalurnya itu tetap datar. Itu. Ya, itu makanya kalau di sini saya rasa mungkin aman ya. Tapi mungkin yang nggak aman, maksudnya kita punya beberapa apartemen ya. Kemudian itu bisa dipelajari kan ke BNPB bagaimana nih evakuasi dari sebuah gedung-gedung apartemen. tinggi. Karena kan Ya. kita kan berkehidupan sosial ya, walaupun kita, di sebelah sini ada beberapa apartemen, kemudian ada mall juga ya. Betul. Kan nggak mungkin kita aman mereka nggak aman kan, kita kan yang kayak gitu itu kita bisa pelajari di BNPB, datang aja gitu Mbak. Bisa. Mau belajar? Iya bisa. Kalau Kita ngerti punya dia ada di Inaris itu ada. Inaris lebih yang langsung ke tingkat bencana di masing-masing lokasi. Inaris gitu. kan seperti Google Map lah maksudnya. Ya, Cuma gitu. ini untuk tapi maksudnya bagaimana kita bisa menentukan, bagaimana kita tahu nih cara evakuasi itu bisa nggak belajar di BNP? Kita kirim orang misalnya kemudian atau memang nggak ada? Bisa, artinya kalau untuk evakuasi ya kita Betul. punya pedomannya. Iya. Biasanya memang kalau untuk masyarakat yang memang di daerah rawan bencana kita melakukan pendampingan memang untuk mulai bagaimana menyusun petanya. Petanya itu kan mulai mengidentifikasi daerah rawan dulu. Rawan ini, rawan itu. Oh, ini titik yang aman tempat evakuasi, jalurnya harus ke sini. Masyarakat yang di sini jalurnya harus ke sini, masyarakat di sini. Itu harus dilakukan melalui kesepakatan. Kalau untuk gedung itu seingat saya sih udah ada sendiri ya aturan evakuasinya Bu ya. Iya. Setiap gedung ya. Harapannya masing-masing gedung itu punya protap untuk melakukan penyelamatan. Iya. Harus ada. Syarat yang kadang-kadang tidak dilakukan. Ya, itu masalah. Yang penting ketika kita sudah mempunyai SOP itu. Kita sudah punya peta, kita sudah punya SOP bagaimana kita melakukan penyelamatan, kita sudah punya SOP bagaimana penyelenggaraan nanti ketika ada pengungsi, semuanya itu harus dilatihkan, semuanya itu harus disimulasikan. Benar nggak nih simulasinya betul. Ini? Bisa nggak ini ternyata jalurnya harusnya 5 menit nih, kok 10 menit. Nah, itu yang perlu kita latih. Kalau teori aja nggak ketahuan ya Bu ya. Contohnya saya waktu masih berkantor ya, Mbak, itu pada saat semacam ini saya mendatangkan orang dari BNPB, kemudian setiap karyawan kita kasih tahu apa saja, sehingga kan kadang kan terjadi di jam kerja ya. Iya, kita harus ngapain gempa, apa yang harus kita persiapkan. Nah, terkait itu kita lihat nih ada tas nih Mbak. Oh iya, ini ada. Oh ini. Ada tas siaga bencana ini juga mungkin kalau tadi berbicara mungkin lebih kepake kalau megatrust gitu ya. Betul. Kalau terjadi megatrust gitu kan. Atau keadaan-keadaan yang sifatnya tiba-tiba atau lebih urgensi. Bisa kalau misalkan gini. Jadi tas siaga bencana ini lebih berfungsi ketika kita keluar dari rumah kita. Betul. Kan gitu ya. Dalam satu rumah harus ada satu gitu Mbak. Misalkan gitu ya. Jadi nggak mungkin satu Bu. Kalau satu keluarganya isinya ini satu orang satu. Iya, ini yang disebut personal, tapi tidak menutup kemungkinan misalkan seorang bapak harus memenuhi kebutuhan anak-anaknya 2-3 orang gitu. Mungkin ya. tasnya lebih besar ya Bu ya. Tasnya lebih besar. Jadi tasnya harus waterproof gitu ya. Catat.
waterproof mungkin. Jadi karena kita lihat nih sekarang cuaca seperti ini kan, harus kuat. Artinya nanti orang yang gendong tuh harus kuat. Kalau Mbak Reno mungkin harus berapa liter gitu ya, mungkin 30 liter dari tas ini gitu ya. Kemudian isi tas ini gunanya untuk apa? Ketika kita berada di daerah pengungsian gitu ya, di mana bantuan kita lihat mungkin akses untuk memberikan bantuan itu belum bisa mencapai itu. Agak lama prosesnya. Kita punya kebutuhan darurat ya, pemenuhan kebutuhan daruratnya secara sendiri. Ini ada alat mandi, alat mandi, kemudian ada botol minum gitu kan. Ini botol minumnya masih terlalu baru kayaknya. Mungkin bisa lebih besar lagi kalau kuat. Terus kemudian mungkin obat-obatan pribadi yang sakit mah. Ya, mungkin kita atau uang. Ini dummy ya. Dummy, uang berarti ya. Uang secukupnya, ya mungkin gitu. Kalau HP-nya masih penuh, jadi charger tuh juga sekarang butuh ya. Mungkin kalau misalkan di tempat pengungsian, kalau di NPC power bank ya. Terus ini ya masker juga. Bu, itu uang itu harus dalam keadaan tertutup ini ya, rapat ya. Iya udah dalam posisi begitu. Terserah aja. Pokoknya ada uangnya. Nah, kalau misalnya banjir kan kalau betul, dompetnya berarti harus plastik. Kadang-kadang kalau dimungkinkan adalah surat-surat berharga. Kan gitu ya. Kemudian jas hujan. Kemudian ada senter, ada peluit. Ini juga barangnya kecil, kadang-kadang dilupakan tapi ternyata dibutuhkan. Kemudian ini baju. Nah, memang ini mungkin akan terlihat lebih berguna, lebih ke bencana-bencana yang sifatnya unpredictable, kayak gempa bumi gitu ya. Kalau hujan itu kan kita bisa lihat tuh tingkat eskalasinya, persiapannya bisa kita lakukan. Tetapi kalau untuk bencana-bencana yang katakan orang-orang yang tinggal di daerah rawan tsunami atau memang daerah yang sesar tuh patahan-patahan lempeng-lempeng bumi, dia harus punya ini. Ini harus diletakkan di daerah di tempat di rumah yang gampang diambil. Akses ke pintu keluar mungkin ya. Ya, seperti itu. Dan orang bisa mengukur, misalkan, saya bisa nih bawa untuk berat gitu ya. Mungkin kalau kayak seperti mama saya yang sudah lansia, seringan mungkin gitu. Jadi disesuaikan ya. Silakan kalau misalkan membawa selimut atau kain untuk menutup seperti itu. Itu dimungkinkan modifikasi terserah ya, kalau mau ditambahkan juga ini secukupnya bisa, tetapi at least minimal ini. Iya. 48 jam pertama kita masih bisa survive dengan alat yang kita bawa. Gitu, Mbak. Pak. Itu bagus banget, Mbak Ruki. Saya rasa kalaupun jangan sampai terjadi bencana buat teman-teman kita yang tinggal di apartemen atau apa, ini juga bagus loh. Misalnya mati lampu kita mau kabur, berat. Ini simpel itu ya. Saya rasa sih seperti itu. Kadang kan kita tidak terfikirkan ya hal-hal semacam itu. Kalau udah siap cetrat gitu, suka lupa, segala sesuatu suka lupa ya Pak. Ini saya ini sedikit ya Bu. Ada teman saya main dulu di waktu zaman masih muda ya. Dia tinggal di Ciduduk Indah Bu. Itu rawan banjir. Setiap tahun pasti banjir. Gitu. Nah, mungkin dengan adanya ini itu bagus sekali ya. Kayaknya banyak yang nggak siap dengan itu Bu. Jadi begitu banjir ngalamin lagi masalah, waduh saya nggak bawa apa-apa gitu. Mungkin ini penting sekali makanya, Pak Tono, makanya menurut saya siapapun dari kita ini harus punya at least satu tas yang mempersiapkan hal yang seandainya terjadi sesuatu. Karena bencana itu kan nggak harus yang besar. Kadang pohon tumbang aja ya. Aduh, sekarang lagi serem ya pohon tumbang. Iya, karena cuaca ekstrim itu angin puting beliung, tambah hujan itu. Dan itu menjadi tugas tadi kalau kita concern di Puri Cinere ini yang mau membuat tim siaga bencana. Jadi
di level kita yang menentukan atas kesepakatan kita di level seberapa hujan atau banjir kita harus ngapain. Betul. Jadi misalkan kalau secara pemantauan baru selevel Betul. atau betis, masyarakat dihimbau untuk melakukan kesiapsiagaan menyimpan mematikan listrik gitu kan, ya mobil, terus surat-surat berharga gitu ke tempat yang tinggi. Belum dibutuhkan evakuasi. Betul. Tapi ketika ketinggian yang sudah seberapa, kita evakuasi. Nah, itu menjadi tugas tim siap siaga tadi. Tim siaga bencana, siaga bencana untuk untuk menghimbau masyarakat tindakan responnya seperti apa gitu. Kebetulan kan kita ada grup WA kawasan Bu. Nah, itu kita bisa menentukan moda diseminasi komunikasi informasinya seperti apa. Bisa lewat WhatsApp atau bisa melewati toa masjid. Bisa kita gunakan. Betul. Atau misalkan kalau kita punya mobil keliling, kita bisa keliling. Kadang-kadang setiap rumah juga ada yang tidak bertetangga atau apa, dia diem aja, itu kita bisa. Nah, itu harus kita kenali karakternya warga-warga di sini seperti apa. Kalau lihat juga kan Pak Tono tiba-tiba dia sudah tidak ada 3 hari, kalau berita-berita gitu kan kita juga seperti itu. Oke, Mbak Ruki, kira-kira nih apa sih kondisi atau mental dari masyarakat Indonesia agar lebih siap dalam menghadapi situasi bencana? Yang jelas sih sebetulnya mereka harus aware dulu ya. Di Indonesia, di 17.000 pulau itu tidak ada daerah yang aman. Penting yang kita perlu pahami. Kejadian bencana tercatat oleh BNPB dari 2021 sampai 2025 terakhir, angkanya berkisar 1 tahun kejadian bencana tuh 3.000, 5.000, 3.000, 5.000, dan dominasi kejadian bencana itu lebih ke hidrometeorologi. Artinya seperti inilah, hujan seperti ini. Di samping ada kebakaran hutan, gempa bumi, tsunami, dan yang lain-lainnya. Jadi dia harus aware dulu bahwa tempatku ini pasti nggak aman gitu loh. Nah itu perlu tahu dulu. Setelah dia tahu, terus aku harus ngapain gitu kan? Dia harus ini juga ya, aware terhadap tadi informasi-informasi peringatan gitu. Jadi jangan ketika kita sudah tahu siklon bibit itu, apa bibit siklon yang bisa menyebabkan cuaca ekstrim itu kita cuekin aja gitu. Terus kita nggak menyiapkan, misalnya kita akhirnya tidak melakukan pembersihan sungai kayak gitu kan, tidak melakukan kesiapsiagaan lah. Yang paling simpel aja. Nah itu kan kita perlu melakukan perencanaan kesiapsiagaan. Artinya kemudian satu lagi ya tadi tim siaga bencana itu perlu kita aktifasi lagi. Harus apa nih? Harus apa? Kita siapkan ini. Oh ya, kita punya alat ini, kita siapkan semuanya. Kurang lebihnya sih seperti itu, Bu. Nah, harapannya memang tidak akan ada dampak yang paling merugikan gitu. Misalkan pengungsian ya, tapi pengungsiannya sedikit. Ketinggian air ada, tapi ketinggian air yang masyarakatnya nggak sampai evakuasi, cukup hanya menyelamatkan barang-barang yang ada di bawah. Jadi meminimalisir dampak dari bencana tadi. Saya melihat yang untuk Puri Cinere ya, tapi kayaknya kurang lebih masih aman sih. Tapi itulah yang paling inisial ya, paling sedini mungkin yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Karena tadi Bu, dari RW sudah ada tim yang itu tadi saya bilang. Itu begitu perlu diaktifasi. Harus dia cek sampai ke ujung. Sudah ada ya. Jadi sekarang ya alhamdulillah nggak pernah banjir gini. Ya, alhamdulillah ya. Di Ibu juga kan? Betul. Iya, aman. Kalau pokoknya semua tuh sebenarnya lebih kepada awareness kan. Awareness dari kalau kita kan ada Pak RT, ada Pak RW, ada Pak Satpam, aware akan lingkungan, kemudian apapun itu ya. Ini karena kita masih general. Nanti mungkin kalau misalkan memang ingin diwujudkan ya mungkin
lebih mengaktifasi tim siaga bencananya itu seperti apa, apa yang menjadi planning kita, apa yang menjadi penguatan kita, seperti tadi. Kalau mendatangkan itu bisa ya Bu ya, mendatangkan BNPB untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat bisa ya? Bisa. Dan kita juga jangan apa ya, nggak harus BNPB. Saya rasa mungkin BBBD yang ada di, saya rasa Kota Depok sudah ada belum ya BBBD-nya? Harusnya sudah ada ya Bu ya? Ya, itu bisa ya. Dan tentunya warga ini kan juga harus berkoordinasi dengan suatu entitas yang mungkin melakukan pelayanan penanggulangan bencana ya. Kita menggunakan apa namanya? Misalkan di sini ada Rumah Sakit Puri Cinere, mungkin kita bisa koordinasikan dengan polisi atau dengan mall yang ada. Nah, itu perlu kita link-linkkan gitu, sehingga secara sistem, secara sumber daya sumber daya itu memang kita udah siap seperti itu sih Bu. Betul. Dan lagi kadang-kadang tuh informasi tuh suka meresahkan juga kan. Ya. Nah, untuk informasi mungkin akan lebih baik kita melihat dari apa namanya, situs-situs yang resmi seperti itu. Ya, BNPB memang seringkali menangkis ya hoax itu. Ini hoax, ini. Ada juga ya. Ya, itu di BNPB itu ada gitu. Apalagi banyak IA yang ya seperti itu. Oke, kalau gitu terima kasih ya Mbak Ruki. Terima kasih juga undangannya Mbak Reno Patono. Sama-sama Bu. Saya tarik kesimpulan sedikit ya, bencana itu memang tidak bisa kita prediksi secara pasti kapan datangnya. Tapi seberapa besar dampaknya sangat bergantung pada seberapa siap kita menghadapinya. Kemudian tadi Mbak Ruki sudah berbicara tentang pentingnya aplikasi Inaris yang bisa Anda unduh di ponsel, dan saya rasa itu amat sangat berguna untuk teman-teman. Ya, kemudian kita lagi-lagi kita harus melihat situs yang resmi sehingga kita tahu informasi yang jelas. Kemudian kita sebagai individu juga harus aware akan lingkungan. Apakah di sini pohonnya mau miring? Ya, apakah di sini sungainya udah naik? Atau sesimpel ya, kayaknya tembok rumah itu udah miring deh. Ya Mbak ya. Itu yang saya rasa itu penting bagi setiap pribadi. Kemudian terima kasih Mbak Ruki untuk waktunya, untuk pemaparannya pada podcast kali ini. Terima kasih Pak Tono. Ya, masih sama-sama Ibu. Ya, sahabat MPC, jangan lupa nonton episode ini, sangat berguna, dan jangan lupa komen, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. Terima kasih Mbak.